tuntutan untuk memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain, saling mengalah dengan yang lain, tafahum, saling pengertian. Ya. Kita berusaha memahami perasaan-perasaan saudara kita juga harus memahami kita, itu insya Allah akan menjadi salah satu peluang untuk istama'at, innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya. Oleh karena itu para ulama menganggap pentingnya ya soliditas ini, pentingnya kesatuan ini ya sebagai salah satu hajat ya orang beriman, wabil khusus pejuang-pejuang di jalan Allah, pejuang-pejuang Al-Qur'an ya, sehingga menjadi pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi materi doa yang utama. Ya. Fawathiqillahumma rabitataha. Ya Allah, kokohkan ini hubungan. Wa adim wuddaha. Ya. Dan terus rawatlah ya hubungan hati ini atas dasar wud. Ya, wud itu artinya kasih sayang, saling mencintai. Karena itu bukti keimanan yang benar, sebagaimana diungkapkan di surat Maryam, di akhir surat Maryam, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan kecintaan di antara mereka, wudda. Boleh saja orang beriman itu adanya di jauh sana di Turki Selatan, ya. Boleh ada di Filistin, boleh ada di Suriah, ya. Tapi karena rasa cinta itulah orang beriman selalu berusaha mendoakan mereka dan memberi bantuan kepada mereka. Ya. Jadi wa adim wuddaha ini merupakan indikasi keimanan dan amal soleh yang membuahkan hasil yang baik. Ya. Jadi ayat tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta itu aslinya memberi sifat kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Maka malulah kita ya sebagai ahlul iman, ahlul Quran, tapi tidak bisa ya, saling mencintai, ya, saling tolong-menolong dengan orang-orang beriman yang ada di sekeliling kita, terutama yang sama-sama memiliki 4 komitmen tadi. Istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Ya. Maka jika 4 ini bisa terawat dengan baik, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi apresiasi yang sangat besar. Ya. Sebagaimana Allah sangat mencela jika orang-orang beriman tidak bisa melakukan apa yang disebut dengan soliditas atau rabitatul qulub, ikatan hati yang kuat. Ya. Kenapa Allah sangat marah? Karena ya, sejelek-jeleknya Yahudi di dalam kualitas soliditasnya yang disebut oleh Allah tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau lihat mereka sepertinya bersatu, padahal hatinya mereka terbelah-belah, terpisah-pisah, saling membenci satu yang lain. Ya. Itu kalau lagi mereka tidak
berhadapan dengan kaum muslimin, ya. Tapi ketika kaum musliminnya udah di depan mata, maka yang terjadi tahsabuhum jami'an, ya. Mereka langsung solid, mereka langsung menguatkan hubungan satu dengan yang lain, melupakan dulu segala permasalahan yang ada. Kita lagi menghadapi kaum muslimin. Ya. Ya. Makanya mengapa Allah sangat marah jika orang beriman tidak bisa seperti itu, karena ketika orang beriman tidak bisa melakukan seperti itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, maksudnya ya, sudah betul-betul berhadapan dengan orang kafir, ya, tidak juga solid, ya. Orang kafir sudah depan matanya, ya. Istilah ayatnya fa'aktsaru fihal fasad, ya. Fa'aktsaru fihal fasad ini kan menjelaskan tentang kaum 'Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Menjelaskan tentang kaum Tsamud. Tsamud alladzina jabu as-sakhra bil wad fir'auna dil autad, tentang Firaun, ya. Ya. Mereka disebut fa'aktsaru fihal fasad. Orang-orang yang telah sangat intensif berbuat kerusakan. Padahal kalau kita baca surat Asy-Syu'ara, ya, kaum 'Ad, kaum Tsamud itu kan ya istilahnya pembangun infrastruktur yang luar biasa bagusnya, ya. Di surat Al-A'raf, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan farihin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Kaum 'Ad atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Berhasil membangun pabrik-pabrik yang luar biasa besarnya. Fir'aun juga begitu. Kam taraku min jannati wa uyun wa kunuzi wa kekuasaan. Miwallah siyasiyah. Dan bisa dibayangkan kalau kekuasaan hanya untuk membela kebatilan, maka luar biasa, ya. Dampak-dampak kerusakan, wabil khusus kerusakan moral. Dan kerusakan moral ketika masuk ke rumah tangga, kerusakan rumah tangga. Masuk ekonomi, kerusakan ekonomi. Masuk masyarakat, kerusakan sosial, dan lain sebagainya. Maka Allah mengingatkan tahsabuhum jami'an. Orang Yahudi itu begitu cepat bersatu ketika menghadapi kaum muslimin. Anda wahai kaum muslimin, bisa enggak secepat itu bersatunya tahsabuhum jami'an ketika menghadapi manusia-manusia yang fa'aktsaru fihal fasad. Ya, mohon maaf gangguan sinyal. Jadi, jadilah seperti burung yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saat dibakar, ya, terlepas ini riwayat benar atau tidak, ya, yang jelas Israiliyat jika tidak bertentangan masih bisa dijadikan
ya satu sumber informasi, ya. Boleh percaya, boleh tidak, ya. Jika diriwayatkan bahwa saat Nabi Ibrahim dibakar, ya, yang sudah pasti akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala selamat. Dan pada akhirnya qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya. Maka seekor burung, ya, dengan paruhnya dia berusaha mengangkat air, ya. Berapa sih jumlah air yang bisa diangkat oleh burung, ya? Paling sesendok makan kali, ya, sendok makan, ya. Dia berusaha mencari air untuk disiramkan ke api yang berkobar membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dia tahu api itu tidak memberi manfaat apa-apa, ya. Tapi yang dia inginkan agar dirinya, ya, diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala atas usahanya betapapun minimal, ya. Dan akhirnya benar Allah memuliakan burung, ya. Sehingga sampai saat ini siapapun yang baca Al-Quran akan ketemu dengan ayat-ayat yang memuliakan burung. Wa arsala alaihim tayran ababil, ya. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat, ya. Ya, kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Di An-Nur ada burung, di surat An-Nahl ada kisah burung, di An-Naml ada kisah burung. Banyak sekali ayat burung, di Al-Mulk ada ayat burung, ya. Ya, bagaimana kita perlu menjadi seperti burung. Di Al-Maidah ada burung, ya. Tambahan informasinya adalah kisah Nabi Ibrahim, ya. Walaupun cuma sesendok makan berupa air, untuk apa wahai burung? Ini untuk menyiram, ya, menyiram kobaran api Nabi Ibrahim. Ya, sudah jelas apalah artinya api itu. Tapi akhirnya Allah sangat memuliakan burung, ya. Ya. Sebaliknya Rasulullah menyuruh kita agar membunuh cicak, ya. Ya. Maka siapa yang bisa sekali geplak, ya, sekali pukul cicaknya mati, itu lebih afdol daripada yang berkali-kali. Kenapa? Salah satu riwayatnya, ya, terlepas memang mungkin ada bahaya-bahaya lain. Salah satu riwayatnya mengatakan bahwa cicaklah yang berusaha justru menambah, ya, menambah kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim, ya. Jadi dua-duanya tidak memberi pengaruh apa-apa, ya. Yang dilakukan burung nggak berpengaruh apa-apa. Yang dilakukan cicak juga aslinya nggak pengaruh apa-apa, ya. Tapi ketika yang dilakukan cicak itu menunjukkan kebenciannya terhadap Nabi Ibrahim, ya, maka jadilah cicak termasuk binatang yang disunnahkan untuk dibunuh. Ya, sebagaimana binatang-binatang lain yang juga disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Burung juga demikian. Apalah artinya air sesendok makan, tapi karena niatnya, karena usahanya, Allah selalu memuliakan burung, ya, dalam banyak ayat, ya. Ya. Nah, kita sekarang mau mengikuti jejak burung atau mengikuti jejak cicak, ya. Ya. Sehingga ya, apapun yang kita lakukan ketika niatnya adalah untuk menghidupkan Al-Quran ini, ya, agar semua manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun secara logika apalah artinya yang bisa kita lakukan untuk umat, apakah
di Sumatera Barat dan tempat-tempat lain, ya. Tapi hakikat kemuliaannya di balik niat-niat kita. Kemuliaannya di balik kelelahan-kelelahan yang kita lakukan untuk Al-Quran ini. Ya. Dan untuk bisa semua ini dilakukan, maka dibutuhkan soliditas. Ya. Dibutuhkan al-amalul jama'i. Bagaimana semuanya betul-betul saling membantu dengan yang lain. Saling mendukung, bukan saling menjatuhkan ya, ataupun saling menyerahkan. Ya. Udah antum aja yang kerja, saya udah capek, ya. Bukan begitu. Nah, siapa yang mengikuti jejak burung, pasti dia optimis. Sebagaimana juga burung hudhud dimuliakan oleh Al-Quran di surat An-Naml hanya untuk satu kontribusi. Ya. Kontribusinya apa? Ya. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli sab'in binaba'i yaqin. Ya. Hanya untuk satu informasi yang dia sampaikan kepada Nabi Sulaiman, bahwa saya menemukan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita, tapi kerajaan itu masih syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Udah setelah itu kirim surat, setelah itu ditindaklanjuti oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan saat itulah sampai saat ini ya kita membaca satu jenis burung yang disebut hudhud, dan Rasulullah pun melarang jangan pernah membunuh burung hudhud. Ya. Kalau yang belum kebayang bagaimana burung hudhud, buka aja Google ya, tulis burung hudhud juga nanti keluar ya. Beberapa bulan yang lalu juga ada yang nge-share menangkap burung hudhud untuk dibacakan ayatnya ini loh, burung hudhud ya. Ya. Ataukah kita naudzubillah terjerumus pada gaya cicak ya, walaupun nggak ada apa-apanya ya, untuk bisa meniup atau menambah berkobarnya api ya, tapi tetap akhirnya cicak menjadi binatang yang disunnahkan untuk dibunuh. Jika ada kesempatan membunuh ya bukan berarti malam-malam kita jalan-jalan mau ngapain nyari cicak membunuh, nggak begitu maksudnya pelaksanaannya ya. Kalau memang ada depan kita usahakan dibunuh ya. Jadi penting fa'aktsaru fihal fasad ini dihentikan betapapun istilahnya dengan cara-cara yang tidak terlalu memberi pengaruh besar, supaya apa? Supaya menunda terjadinya ancaman Allah yang mengatakan fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Terjadinya hujan besar, adanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah ini masih terus berlaku? Inna rabbaka labil mirsad. Dan Allah akan terus memantau kehidupan umat manusia, mereka-mereka yang masih terus mengikuti jejak-jejak Ad ya, mengikuti jejak-jejak Tsamud ya, begitu juga Fir'aun, mereka akan bisa mendapatkan kebijakan yang sama ya. Karena Allah sudah berjanji inna rabbaka labil mirsad, dan Allah terus memantau kehidupan manusia kapan saatnya ya ditumpahkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasabba alaihim rabbuka sawta adzab ya. Maka Allah ingatkan walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Kerja-kerja dakwah kita, kerja-kerja kequranan kita,
mengajak umat agar kembali kepada Allah melalui Quran. Betapapun yang kita ajarkan, istilahnya izhar, ikhfa, idgham, ya. Tapi di hati kita ini hanya langkah-langkah awal agar manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika manusia itu kemudian jadi cinta Al-Quran, insya Allah ya siap untuk cinta kepada ajaran-ajaran Al-Quran, cinta kepada perintah dan larangannya, cinta kepada syariatnya, utamanya cinta kepada Allah itu sendiri, cinta kepada Allah itu sendiri, ya. Sehingga insya Allah ya kerja dakwah itu seperti di akhir juz kedua, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din, ya. Jadi ibaratnya ahlul batil, ya, ahlul kufur, aktivis-aktivis kebatilan dan kekufuran itu ya bagaikan seperti orang yang ingin mendorong mobil menuju jurang. Ya, Sumatera Barat banyak jurang ya. Mendorong mobil menuju jurang, dan ahlul iman, ahlul dakwah ya berusaha mendorong sebaliknya, bagaimana supaya mobil ini tidak jatuh ke jurang. Ya. Jadi mereka mendorong ke jurang, ahlul iman terus mendorong menjauh dari jurang, terus saja begitu. Selama proses ini dilakukan, ya, insya Allah mobilnya nggak bakal jatuh ke jurang. Ya. Begitulah kehidupan ini, ya. Ketika ahlul iman dan dakwahnya terus bergerak, ya. Ahlul kufur wad-dhalal terus bergerak, maka insya Allah ya fasabba alaihim rabbuka sawta azab, ya, azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya akan selamanya tertunda dalam pelaksanaannya, ataupun ya, bisa sampai nggak terjadi sama sekali, karena dua-duanya terus mendorong. Sehingga bahasanya gitu kan, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd, ya. Dafa'a artinya mendorong-dorong, ya. Sehingga alangkah mulianya ketika kita menjadi pendorong ya, penyelamatan mobil itu agar terjauhkan dari jurang, ya. Dan ketika manusia mau menjadi pendorong mobil, atau kalau bahasa Qur'annya pendorong azab yang seharusnya turun tuh jangan sampai turun, ya. Sementara orang kafirnya berusaha menurunkan dengan kerusakan yang dilakukan, maka dialah manusia yang dipilih oleh Allah. Laula daf'ullahin nasa ba'dahum. Jadi pada hakikatnya yang mendorong terjadinya turunnya azab itu Allah. Ya. Gimana cara Allah itu? Ya memilih hamba-hambanya yang dinilai laik. Wah, ini kayaknya laik, ini soleh, agak soleh ini orangnya, ya. Atau betul-betul ini orang sudah teruji keimanannya. Kita jadikan dia untuk sebagai wasilah mendorong terjadinya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya puncaknya orang yang dipilih oleh Allah itu dimuliakan oleh Allah, ya, wa yattakhidha minkum syuhada, ya, dipilih oleh Allah sebagai manusia yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi apa? Demi fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Ini jangan pernah terjadi dalam kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, doa selanjutnya, hajat-hajat selanjutnya, wa adimuddaha wahdiha subulaha. Kita minta kepada Allah agar
senantiasa dalam keadaan istiqomah. Wahdiha subulaha, ini versi Qur'annya seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Versi Qur'annya seperti atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya. Wahdiha subulaha. Begitu juga wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu, ya. Dan ini merupakan muawwal atau terinspirasi oleh Al-Qur'an. Wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu, artinya ya Allah jadikan Al-Qur'an itu terus menyinari diri saya, ya. Bukankah Allah sebut Al-Quran itu cahaya? Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Ya, inilah Al-Quran cahaya, ya, dan petunjuk. Ya. Siapa yang dirinya terus tercahayai oleh Al-Quran, disitulah akan terus terhidayahi. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Selamat dari terkeluarkan dari kehidupan yang gelap, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wa malaha binurikal ladzi la yakhbu. Jadi aneh jika ada aktivis dakwah doanya selalu wa malaha binurikal ladzi la yakhbu, tapi jauh dari Al-Qur'an, ya, sedikit tilawah, sedikit hafalan. Padahal yang diminta selalu adalah ya Allah penuhilah, ya. Yang namanya penuh itu pasti banyak. Kalau kita penuhi gelas saya dengan air, ya udah pasti banyak, ya. Kalau cuma isi ya bisa aja cuma 1/4. Tapi kalau penuh, ya, namanya penuh itu padat, ya. Jadi wamla'ha, penuhilah ya Allah dengan cahayamu yang tidak akan pernah padam, ya. Yang enggak akan, jangankan padam, redup aja jangan. Wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik. Tambahkan keimanan ini terus bifaid, ya. Faid itu apa? Melimpah-limpah, ya. Ya. Kalau ngisi air di gelas, ya, kalau baru pas segelas itu baru laha, bifaid harus bertumpah melebihi dari gelas itu, ya. Tujuannya apa? Wasyrah suduraha, supaya jiwa ini, hati ini selalu berselera terhadap segala kebaikan yang dijelaskan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah siap, dikatakan oleh Allah siap, karena udah tertarik duluan. Betapapun perasaannya masih, ya bisa, saya bisa, karena ini dari Allah siap. Hafalkan Quran siap, kenyataannya belum tentu. Tapi karena iman yang melimpah membuat dirinya takut atau merasa rugi jika tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, anjuran-anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, amlaha binurika washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik. Hajat selanjutnya, jadikan kami merasa tawakal itulah yang paling indah dalam kehidupan, karena saat itu manusia betul-betul percaya besar, ya. Seperti siapa antum kalau naik pesawat menuju Jakarta, ya, biasanya ngapain di pesawat, ya? Ya, biasanya tidur, ya. Jalanan 2 jam biasanya tidur. Kenapa tidur? Secara bahasa karena udah tawakal sama pilotnya. Ya, coba dikasih tahu pilotnya baru belajar kemarin, ya, bawa pesawatnya, nggak bakal bisa tidur. Ya, ya. Ya, jadi karena yakin sama pilotnya, ini pilot insya Allah udah terlatih, insya Allah pasti bawa ke Jakarta aman. Ya. Begitulah kalau saja hati ini tawakal kepada Allah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ya. Insya Allah Allah selalu
mencukupi hamba-hambanya, sehingga karena tawakal itulah orang beriman selalu mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi saya dan Allah lah sebaik-baik yang mengurus diri saya. Itu diucapkan oleh para sahabat ketika mengalami ancaman yang sangat besar dari tentara Abu Sufyan. Ketika baru selesai perang Uhud, udah diancam lagi, diserang lagi. Tapi karena hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah pun merekayasa sebuah cara tertentu yang membuat mereka ketakutan, lari tunggang langgang, padahal belum sempat melakukan niatnya untuk menyerang kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut peristiwa Hamra'ul Asad, ya, yang insya Allah masih ingat di menjelang akhir juz keempat atau akhir surat Ali Imran, pada ayat alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Dan itulah yang kita harapkan dari hajat kita, wa jamilit tawakkul alaik, ya, wa ahyiha bima'rifatik. Kita minta tolong kepada Allah supaya hati ini terus lebih mengenal dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahyiha bima'rifatik, ya. Yang puncaknya adalah wa amitha ala syahadati fi sabilik. Jadikan hidup ini berkualitas, dan puncak kualitas itu ketika berakhir dalam keadaan berpihak kepada yang hak dan menjadi tokoh penggerak al-haq, ya, untuk mengimbangi penggerak dan aktivis kebatilan, ya. Karena diamnya ahlul haq, ya, itu tidak akan membuat diamnya ahlul batil, ya. Tahu sendiri ahlul batil, ya, daya dukungnya sangat besar, biayanya sangat besar, ya, semuanya lengkap, ya. Tapi orang-orang beriman memang tidak mengandalkan, ya, daya dukung seperti ini, ya. Baik Rasulullah maupun Rasul hanya mengatakan qul la aqulu lakum 'indi khazainullah. Saya ini hanya berdakwah, kalau kamu tuntut saya harus punya dana dengan jumlah yang besar triliunan, nggak punya saya. Walaupun saya ini betul-betul, ya, istilahnya agennya Allah, ya. Tapi itu bukan tujuan kami, ya. Siapapun kami siap. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah, ya. Wala a'lamul ghaiba, saya juga nggak tahu yang ghaib. Wala aqulu inni malak, ya. Dan aku ini bukan orang super, ya, seperti malaikat. Enggak, saya orang biasa, ya. Kalau memang belum makan ya lapar, kalau belum minum ya haus, ya. Kalau memang udah capek ngantuk, ya. Itulah karena dia hanya manusia biasa, ya. Jadi ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ya. Inilah sumber-sumber atau daya dukung agar kita senantiasa tersatukan di dalam niat-niat yang baik, cita-cita yang mulia yang sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata ulaika humul munafiqun itu di surat Al-Anfal diulang berapa kali? Ya, 2 kali. Tapi walaupun ungkapannya pasti sama, tapi pesannya tetap berbeda, ya. Di halaman pertama ulaika humul mu'minuna haqqa, ya, terkait dengan amaliyah imaniyah, ya, terutama kemampuan berinteraksi dengan Al-Qur'an yang sangat tinggi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dibacakan saja imannya bertambah, apalagi dia baca sendiri, ya.
Apalagi dia saat mengamalkan, dibacakan saja udah bertambah imannya, ya. Dan lain sebagainya. Marzaqnahum yunfiqun ala rabbihim yatawakkalun. Sedangkan ulaika humul mu'minuna haqqa di halaman terakhir surat Al-Anfal atau tepatnya di ayat ke-74 itu terkait dengan akhlak soliditas. Akhlak keinginan jangan ada masalah ya dalam kehidupan orang beriman ini. Ayo saling mencintai, saling tolong menolong. Ya. Apa istilahnya saling asah, asih, asuh katanya. Ya, nggak tahu di Padang ada nggak itu. Ya. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru. Awaw wa nasaru inilah yang disebut dengan asah, asih, asuh. Ya. Ya. Kalau nggak paham lihat aja Google apa itu asah, asih, asuh. Ya. Walladzina amanu ya. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka lah yang berimannya keimanan yang sejati. Iman seperti inilah akan terus menghasilkan ampunan dan pahala yang mulia ya. Lahum maghfiratun wa rizqum karim. Ini supaya kita ingat jangan kalau baca kata rizqun ingatnya ya piti aja ya. Tahu piti ya. Kalau enggak lihat Google ya. Ya, rizkun itu juga pahala, bisa baca Quran rizkun, bisa qiyam rizkun ya. Jadi kalau ingatnya piti aja ya akhirnya semangatnya hanya urusan piti, urusan amal soleh nggak terasa rizkun ya. Padahal Allah baik di awal Al-Anfal lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sehingga doanya warzuqna tilawatahu. Ya Allah berilah kami rezeki bisa baca. Ya, rezeki bisa baca. Ya, yang sudah bisa baca belum tentu bisa baca kalau nggak mendapat warzuqna. Ya. Yang sudah baca belum tentu kalau belum dapat rezeki bisa ana al-laili wa ana an-nahar. Baca jatah malam, baca jatah siang. Ya, jangan makan aja, ada makan siang, makan malam. Ya, giliran tilawah, ya sekedarnya saja. Ya. Tapi yang kita minta adalah anak itu waktu tawil, ya, waktu yang lama. Ya, ya, insya Allah sejam waktu malam, sejam siang itu sudah terasa sebagai warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Nah, itulah insya Allah kajian yang saya kira lebih dari cukup untuk memahami pentingnya soliditas. Ya. Pentingnya bagaimana kita terus bahu-membahu, ya, bahu-membahu ala burung ingin mematikan, ya, ingin mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapapun apinya memang sangat besar ya, tapi yang dilihat oleh Allah kerja kita, mau apinya mati mau yang nanti yang matikan langsung Allah sendiri ya, itu bukan urusan kita ya. Karena yang Allah inginkan wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Ya. Pengikatnya apa supaya semuanya seperti itu? Maka Rasulullah mengingatkan ta'allamul Qur'ana wasallallahu bihil jannah. Ya. Kalau kamu sudah belajar Quran, maka Quran yang kamu baca itu harus membuat kamu ya selalu atau semakin rindu dengan surga. Ya. Karena Quranlah yang nggak henti-hentinya menjelaskan surga ini begini begitu dan seterusnya. Ya. Jangan sampai ya tidak nyambung ya, bacanya kemana hasilnya kemana ya. Tapi Quran kita nyambung ketika Quran itu membuat kita semakin rindu dengan surga ya. Dan semakin rindu dengan surga semakin rindu dengan amal, semakin rindu
dengan sesama komunitas pencinta surga, ya. Jangan sampai kalah sama ya orang-orang yang berburu pakai anjing itu ya di padang itu ya, ya. Padang panjang itu banyak itu biasanya solid itu antara mereka itu. Tanya ke Ustaz Idris itu ya, pakar ya, ya itu solid ya. Untuk itu apa pemilik anjing satu dengan yang lain. Masa ahli surga, calon-calon ahli surga tidak bisa solid? Ini sayang, berarti tadaburnya harus ditambah lagi ya. Ta'allamul Qur'an wasalullaha bihil jannah. Jadikan Quran itu membuat kamu rindu dan terus meminta surga. Qabla ayat ta'allamahu qaumun yas'aluna bihid dunya ya. Ya, kamu harus bisa seperti ini. Kalau enggak, Quran ini hanya akan dipelajari oleh orang-orang yang cuma punya kepentingan dunia saja. Ya, ya. Akhirnya dampaknya Quran tidak terlihat kemuliaannya. Ya, ya. Karena ada orang-orang tertentu belajar Al-Quran tapi misinya sangat terbatas. Ya. Misinya ya, cuma masalah materi, misinya cuma masalah kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok. Innal Qur'an yata'allamuhu thalathah, karena memang di lapangan Rasulullah menjelaskan pembelajar Al-Quran itu ada 3 macam. Maka kita harus menjadi macam yang ketiga. Ya. Jadi yang pertama, rajulun yubahibi. Orang belajar Al-Quran hanya untuk gaya-gayaan. Ya. Terkenal sebagai fulan qari, fulan hafidh, fulan ini. Udah selain itu nggak menunjukkan satu akhlak yang baik, tidak menunjukkan satu cita-cita yang baik, kerja-kerja yang baik. Ya. Warajulun yastaqilu bihi. Orang-orang yang belajar Al-Quran memang yang diingat tidak ada lain kecuali bagaimana ini Quran bisa menghasilkan duit yang banyak. Ya. Sehingga ya sekarang kan marak tuh berbagai macam cetakan mushaf ya. Yang model begini, yang model begini. Subhanallah, itu para pencetak ya dapat miliaran rupiah tanpa harus bayar royalti ke siapa. Ya. Makanya sering saya ingatkan kepada para pencetak Al-Quran, hati-hati. Kalau kalian tidak mewarnai diri dengan Al-Quran ini, ya, kalian kemana, Quran kemana, maka kalian bisa termasuk kelompok kedua ini. Rajulun yastaqilu bihi. Ya, cetak Al-Quran ratusan ribu, bahkan mungkin sudah mencapai jutaan, hasilnya miliaran, kekayaan luar biasa, tapi pribadinya jauh dari Al-Quran. Inilah disebut dengan rajulun yastaqilu bihi. Orang yang sibuk dengan Al-Quran, tapi cuma mengeruk kekayaan di balik itu saja. Ya, baik yang berskala kecil, berskala besar. Jika Quran hanya menghasilkan uang saja bagi dia, tidak menghasilkan keimanan, akhlak, amal soleh, itu yang disebut dengan rajulun yastaqilu bihi. Dan yang terakhir, wa rajulun yaqra'uhu lillah. Orang-orang yang memang belajar Al-Qur'annya hanya untuk bukti cintanya kepada Allah, imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah dalam hadis yang lain, man ahabbal Qur'ana fahuwa yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, barang siapa yang mencintai Allah, ya, dia pasti mencintai Al-Quran. Ya. Karena itu penting kita terus menata diri ya, menjadi orang-orang yang yaqra'uhu lillah, wa rajulun yaqra'uhu lillah. Ini semua hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, inilah kaji kita pagi hari ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakumullah khair, Ustadz. Materi yang luar biasa memahamkan kita lagi tentang Ahlul Quran yang syamil, sumul, yaitu ta'amul ma'al Quran, menyadarkan kita bahwasanya ta'amul ma'al Quran itu bukan hanya parsial saja, tetapi dibutuhkan ta'amul ma'al Quran yang paripurna, yang sampai kepada tujuannya. Masya Allah, Ustadzuna, kami yang hadir hari ini yaitu beberapa lembaga Markas Quran Padang Panjang hadir, alhamdulillah. Markas Quran Minangkabau Batu Sangkar, Markas Quran Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ini ada beberapa kita, Ustadz, ada yang Bukit Tinggi Agam, ada Markas Quran Bukit Tinggi sama Ustadz Junedi, kemudian ada Markas Quran Tajul Hufaz Bukit Tinggi, Quran Jannatul Firdaus Padang. Ada lagi mungkin markas Quran yang belum untuk dikuatkan kembali. Kota Padang belum ada, Kota Padang. Ada Jannatul Firdaus Padang. Oh, itu Kota Padang. Nah, ya kemarin juga ada yang sudah ngejapri saya, Ustaz, mohon doanya, kami sedang launching lembaga Quran di Kota Padang. Ya, insya Allah, Ustaz. Nah, ini mungkin hari ini kita semua pertemuan perdana untuk menguatkan soliditas Ahlul Quran di Sumatera Barat agar bisa berkontribusi untuk menuju Sumatera Barat yang berkah. Mungkin ada ini bagaimana kita Ahlul Quran ini, dan biasanya kita pikir hanya sekedar berada di dalam ruangan saja, kemudian khusyuk dengan menghafalnya bersama Al-Qur'annya. Seperti apa bentuk kontribusi kita dalam kebenaran, khususnya di Sumatera Barat, untuk mencapai Sumatera Barat itu yang rahmatan lil alamin, yang penuh berkah. Apalagi ini ke depan kita akan ada pilkada ya, Ustaz, ya, untuk menentukan Sumatera Barat yang dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar membawanya kepada Sumatera Barat yang berkah. Mungkin ada pertanyaan dari kita semua. Seperti apa, Ustadz, kontribusinya Ahlul Quran ini? Kayaknya Ahlul Quran harus turun gunung ya, Ustadz? Ya, semuanya kullu ya'malu ala syakilatih. Ya. Apa yang kita miliki, ya, itulah yang kita berikan untuk agama ini. Ya. Mungkin hari ini ya belum terlihat ya calon-calon gubernur apa presiden dari peserta ini. Ya. Tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tidak mustahil ya. Saat Idris saja udah merintis menuju gubernur insya Allah ya. Sebelumnya wali kota Padang Panjang dulu ya, atau bupati misalnya ya. Sebelum itu semua terjadi ya, tunjukkan kepada Allah bahwa kita ya ingin berkontribusi ya. Ya, apa saja yang punya harta dengan hartanya, yang punya apakah andil bagaimana ya, seperti yang tadi disampaikan ketika Sumatera Barat terus dipimpin oleh orang-orang yang soleh, maka insya Allah kerja-kerja kita menjadikan orang soleh itu didukung lebih banyak oleh umat, ya itulah kontribusi kita. Ya. Kalau kitanya, insya Allah pasti ya, sudah berperan, tapi menjadikan orang lain berperan, menjadikan orang lain minimal mendukung pemimpin yang soleh, itu tentu beda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala fadilahnya. Ya.
Jadi minimalnya kontribusi kita adalah keistiqomahan kita. Ya. Kita istiqomah itu sudah menjadi sebuah kontribusi. Sebagaimana jika kita resign, mengundurkan diri dari kesolehan kita, dari fikrah kita, dari amal-amal jama'i kita, sehingga akhirnya ya tersalurkan kepada yang lain, ya. Sebagaimana teman-teman di Jakarta yang sudah resign dari insya Allah kelompok kebaikan ini, ya akhirnya pemikirannya, tenaganya untuk siapa? Ya untuk orang lain, ya, untuk orang-orang yang betul-betul ya sama sekali bukan atas nama Islam, bukan atas nama umat, itu yang dia dukung dan itu yang dia kampanyekan, ya. Ya. Karena itu ya, kita istiqomah saja itu merupakan andil kita, kontribusi kita yang terminim, ya. Ya, tentu ketika kita ikut berkeringat, ketika kita ikut merasakan kelelahannya, ya, baik zahir maupun batin, berarti di situ kontribusi kita lebih banyak lagi, ya. Dan semua itu ya istilahnya tadi yaqra'uhu lillah, ya. Karena memang fokus kita hanya untuk Allah, berkontribusi pun juga semata-mata untuk Allah. Ya. Disinilah yang disebut dengan Allahu ghayatuna. Ya, ya. Kadang-kadang ya terasa pahit, ya, terasa pahit. Ya. Tapi kalau ini tidak menjadi satu target kita, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak diturunkan, ya. Begitu juga ketika kita bahas masalah ini juga bukan berarti yang lain abai terhadap ya katakan memberi perhatian kepada umatnya yang telah bekerja, ya. Tapi ketika belum sempat, atau ada kebijakan, ya, memberi satu apresiasi kepada umat yang bekerja keras, ya, maka jangan sampai jadi masalah, ya. Jangan sampai jadi masalah. Jadi menjadi kesel-keselan, ngambek-ngambekan, tapi tetap ya tujuannya adalah bagaimanapun kita tetap mendapat kebaikan dari hadirnya pemimpin yang soleh. Mengapa di ayat 25 Allah bercerita tentang 25 surat At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Di perang Hunain itu ada sepenggal peristiwa di mana kaum Ansor sama sekali tidak dibagi oleh Rasulullah, ya. Padahal mereka pejuang-pejuang senior, ya, ya. Kalau istilah di Padang itu pejuang-pejuang inti namanya, ya, ya. Inti itu ada yang sudah dewasa, ada yang belum dewasa, ya. Inti itu ada yang sudah ahli, ada yang belum ahli, nggak tahu ahli apa, ya. Ya. Yang penting ya, mereka adalah Ansor itu ibaratnya seperti itu, ya. Orang yang sudah sangat senior dalam berjuang. Begitu perang Hunain, ya, ya, status saja nggak dikasih oleh Allah, ya. Padahal ghanimahnya itu kalau dirupiahkan triliunan, ya. Yang dibagi justru para pendukung semua, yang orang baru masuk Islam. Ya. Manusiawi juga kaum Ansor sempat merasa kok nggak dibagi saya, kok nggak dibagi, kok nggak diperhatikan. Ya, sampai juga ke Rasulullah. Tahu aja Rasulullah semua bercucuran air mata, malu, ya. Kok gini hari masih ribut, ya, masih kesel-keselan urusan, ya, dunia. Ya. Riwayat yang agak panjang, semoga suatu saat ada kesempatan untuk dibahas lebih panjang lagi dari At-Taubah ayat 25 itu bisa dikasih judul Allahu ghayatuna.
wallahu ayatuna di balik Taubah ayat 25. Ya, silakan yang lain jika ada pertanyaan. Silakan Opi dari Markas Padang ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya kemarin Opi dan yang Japri Ustaz, alhamdulillah bersama dengan suami Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Pertama memang curhat ya Ustaz, kondisi merasa sendiri itu mungkin apalagi perempuan baper ya Ustaz. Iya. Kadang ketika kita memang berjuang pun dan dibawa ke jemaah, maksudnya yang juga berada di wilayah Padang, terkadang juga ada tersendatnya Ustaz, merasa kadang sulit, tidak didukung gitu. Tadi juga dengan guru-guru menginfokan silakan menghadiri taujih pagi ini, tapi tidak ada yang menyangkut satupun. Nah, itu kondisi-kondisi yang mungkin perempuan sekali ya, itu yang pertama curhat kali Ustaz. Lalu yang kedua terkait soliditas jamaah tadi, ketika ada sebuah tujuan yang harus dicapai, kita berjamaah Ustaz, sebagai seorang mas'ul, apakah kita harus terlebih dahulu, contoh ini sebuah perlombaan ya Ustaz, di dalam pramuka contohnya. Ada dibagi kelompok-kelompok, lalu di dalam perlombaan tersebut siapa yang duluan sampai maka dia pemenang. Ketika menjadi seorang mas'ul, duluan jalan kita menang, tapi kalau kita duluan jalan sebagai seorang mas'ul, kitanya ketinggalan Ustaz gitu. Tapi kalau seandainya kita bersama-sama dalam satu tim, kita tidak menang, kemungkinan kita paling belakang sih Ustaz. Jadi dalam berjamaah itu sebaiknya yang seperti apa Ustaz? Yang tadi mengacu menang atau membiarkan berantakan tertinggal, kemungkinan kita paling belakang sih Ustaz. Mungkin itu Ustaz, syukran untuk jawabannya Ustaz. Mohon doanya Ustaz. Ya, a'anakillah wa barakallahu fik ya. Ini sebenarnya Mbak apa Uni ya? Tertulisnya Mbak di sini ya. Bahasanya kayaknya Uni ini ya. Jadi ya semua uni yang ada ya. Kalau uni-uni ini berhasil membangun rumah makan Padang. Wah, rumah makan Padang Markasul Quran misalnya. Ya biasa aja seperti itu mah ya. Rumah makan apalagi nih, rumah makan Padang ini dan seterusnya. Itu biasa lah. Semua orang juga bisa ya. Tapi berhasil membangun pusat pengajaran Quran, nama boleh apa saja, baru itu memang keren insya Allah di sisi Allah dan orang beriman. Ya. Karena kekerenannya itulah ya, maka nggak ada tantangan seperti para uni ini mendirikan rumah makan Padang yang jago-jago semua ini ya. Kalau mau bikin, Ustaz Idris itu paling bisa itu bikin rumah makan Padang ya. Kayak di Padang Panjang itu ya. Tapi dengan hidayatul Quran, nurul Quran ya, semua tidak ingin bergerak di bidang itu walaupun boleh-boleh saja, yang penting tetap istiqomah ya. Ya, semuanya tiba-tiba menjadi pendiri-pendiri lembaga Quran, lembaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang berprestasi, ya semua yang bernilai tinggi itu memang selalu ya, ada tantangan-tantangannya, rintangan-rintangannya ya. Saja para uni ini bikin rumah makan Padang, nggak bakal ada yang meributkan ya. Nggak bakal ada yang menghalang-halangi ya. Apa saja pokoknya silakan ya, aman-aman saja ya. Tapi kalau sudah bikin lembaga Al-Quran, ya siap-siap nangis, ya, siap-siap kelingan, ya.
ada teman di Jogja ya, alhamdulillah Ustaz kami aman-aman, kami aman-aman, kami aman. Begitu 10 tahun langsung kelingan. Jadi sebetulnya bukannya nggak ada, tapi ditunda oleh Allah, ditunda. Begitu 10 tahun nangis dia. Ya, itu apa yang dikatakan oleh Al-Quran, fasda' tu'mar wa'arid anil musyrikin. Fasda' itu artinya kan sebarkanlah ya. Di makna yang lain sudah itu artinya pusing ya. Jadi kalau dipadukan bagaimana? Siapa yang bekerja untuk dakwah siap-siap pusing. Tapi pusingnya fisabilillah. Orang-orang pusing makanannya nggak laku ya. Pusing karena rumah makannya lagi pandemi, nggak ada yang datang, orang mau masak sendiri aja lah, nggak mau datang ke resto-resto yang ada, pusing ya. Mana lebih mulia, pusing fisabilillah apa pusing dagangannya nggak laku? Jadi buat aja, bersyukur semua rintangan, semua yang mengguncang, yang mengoyak-ngoyak hati, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan itu berlaku saat interaksi-interaksi yang sifatnya pribadi, ya. Enak-enak dihafal, di murojaah, dihafal, di murojaah. Yang terjadi apa? Hilang lagi, hilang lagi, hilang lagi. Ya udah nggak usah baper-baperin, hilang, alhamdulillah, baca lagi, hilang, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah hilang, Ustaz? Ya, itu adanya hilang kan karena Allah telah beri hidayah sama kamu mau menghafal, ya, kamu murojaah. Coba kamu nggak usah ngafal, nggak usah murojaah, nggak usah baca, dijamin kalau ada hilang. Ya. Kenapa nggak hilang? Ya nggak ngafal, apa yang hilang? Jadi nggak lucu kalau ada cara menghafal supaya nggak hilang, jangan menghafal karena nggak ada yang hilang, ya. Karena nggak ada yang perlu dihilangkan, ya. Karena menghafal itulah jadi merasakan ada hilang, ya. Karena punya bajulah kita jadi harus beli deterjen, kita harus beli setrikaan. Jangan nggak mungkin orang mengeluh hanya karena beli deterjen lagi kan, ya. Itu sudah konsekuensi orang yang punya baju. Ya. Adapun dalam akhlak berjamaah, tarik ulur aja lah, tarik ulur aja. Ya. Saat ada peluang, ya, peluang, istilahnya bisa jalan lebih awal, lakukan. Ya. Tanpa harus, tanpa harus meributkan yang lain. Ayo ikut-ikutan, enggak usah. Ya. Karena kita ya di satu sisi bersyukur kepada Allah diberi hidayah yang lebih. Yang lain belum melihat ini sebuah peluang untuk tadi lomba jalan cepat untuk berada lebih awal, ya. Sementara salah seorang hambanya sudah diberi pemahaman lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau harus nunggu, memang ada jaminan tahun depan akan ada kesadaran bersama. Ya. Oke lah, agak lamaan. Memang ada jaminan 5 tahun lagi ada kesadaran bersama menjadikan ini sebagai ladang-ladang dakwah. Ya. Karena nggak ada jaminan itulah kita mulai aja. Ya. Tentu dengan tarik ulur. Saat ada ribut-ribut, ya udah kita ngalah. Ya. Ada bentrokan, ya. Di satu sisi sini acara ngalah, ya. Bagaimanapun berjamaah juga ada fadilahnya, juga ada kemuliaannya, ya. Atau bahkan kadang-kadang ada kebijakan yang sangat ekstrim, kamu harus gini, ngalah lagi, ya. Di saat kita istilahnya didiamkan, ya. Didiamkan saja udah untung, ya. Jangan terlalu berharap yang lebih, ya. Didukung, memang ini bikin rumah makan Padang didukung, ya. Didanai, lebih mustahil lagi, ya. Namanya kerja di jalan Allah, didiamkan saja, udah biarin aja deh, nggak usah diribut-ributin. Itu udah pertolongan dari Allah, ya.
Jadi jangan terlalu ideal-ideal lah ya ketika kita baru merintis. Ya. Yakinlah suatu saat ketika rintisan-rintisan ini sudah ya ibarat pohon itu sudah mulai berkembang dengan baik, sudah mulai kelihatan bunganya, sudah bertunas dan lain-lain sebagainya. Insya Allah saat itu orang-orang beriman akan baru tersadarkan. Oh iya ya, ya udah kita dukung ya udah. Ya, tentu beda ya antara yang mendukungnya nunggu begitu terlihat hasilnya, terlihat perannya, terlihat manfaatnya dengan yang memang dari awal memang Allah ingin memilih dirinya merintis perjuangan ini, insya Allah. Ya. Jadi memang walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sekelas Rasulullah saja ya harus menghadapi omongan orang yang begini, yang begini, yang begitu. Ya. Kenapa itu terjadi omongan? Apakah karena Uni bikin bisnis rumah makan? Ya. Apakah bisnis hotel? Yang enggak, omongan itu karena ya semata-mata ingin menjadikan Al-Quran sumber hidayah dan cahaya bagi umat manusia ya sehingga ya walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Selalu kembalilah kepada Allah dengan salat-salat kita, laporkan saja kepada Allah ya maka insya Allah kita dikuatkan dalam menjalani ya, dakwah menghidupkan Al-Quran di tengah umat. Ya. Yakinlah fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Mustahil sebuah kesulitan tidak berakhir. Ya. Mustahil kesulitan tidak berakhir menuju kemudahan. Ayat ini bermakna seperti itu. Semua kesulitan pasti berakhir, semua kesulitan akan berubah menjadi kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Syaratnya apa? Fa idza faraghta fansab. Ya. Yang penting siap fansab. Fansab itu artinya berlelah-lelah. Kenapa berlelah? Karena kerja. Kerjain aja sebisa mungkin. Begitu juga jangan lupa wa ila rabbika farghab ya. Perbanyak amal saleh bil khusus salat, insyaallah segera datang yusranya. Saat itulah insyaallah wa yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Markas Quran Sumatera Barat. Kayaknya ada Ustaz Idris nih yang mau nanya ini di chat. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazak Ustaz tentang taujih dalam rangka semakin mengokohkan kaki-kaki kami, kekuatan kami untuk Al-Quran insyaallah Sumatera Barat yang berlandaskan adat bahasa Sara sedikit Allah. Nah, ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk kami. Alhamdulillah yang hadir di pagi hari ini dari 19 kabupaten kota ada 9 kota saja. Masya Allah. Di dunia maya semakin terasa kehadiran Ustadz untuk menguatkan kita. Dan kita doakan insya Allah kita berharap Ustadz segera ke Sumatera Barat insya Allah. Amin, amin. Tetap maya. Di dunia Allah barik fikum. Ya. Dari sekian lembaga kami ini karena mungkin tadi sudah ada 3 bertanya dan juga beri masukan segala macam. Kita memang perlu penguatan dari sisi-sisi kesumulian Al-Quran itu. Nah, kita tidak mau seperti yang saya sampaikan 3 macam tadi, ya. Kita maunya 3-3-nya itu milik kita di bawah koordinasi Mas Quran Indonesia.
Ya, karena memang tiga hal ini sudah terjadi di lapangan. Ya, sudah terjadi. Ada orang yang benar-benar Al-Quran hanya sebagai fasilitas untuk mendapatkan dunia mereka saja. Atau yang kedua adalah sebagai ladang gaya-gaya kehidupan untuk mendapatkan gelar, mendapatkan apresiasi. Dan yang ketiga, kita lah orangnya insya Allah di bawah bimbingan selalu di Ustadz, tuntunan Ustadz melalui Markas Indonesia, sehingga tiga hal ini kita miliki semua insya Allah seperti itu. Yang ketiga itu yang kita miliki itu adalah bagaimana supaya semua lembaga yang dibina dan dibimbing oleh Ustadz, walaupun hari ini perdana kita mendapatkan taujih melalui dunia maya, ya, dan berharap ke depan ini tidak tidak hanya sekali ini menguatkan lembaga kita, ini seperti itu. Dan yang terakhir Ustaz, sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khair jazaa Ustaz, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan semua ilmu yang Ustaz miliki bisa terwarisi di Sumatera Barat. Amin. Kita akan Ustaz kita jemput segera insya Allah datang hadir di Sumatera Barat di dunia nyata insya Allah. Terima kasih Ustaz. Afan ya. Masih ada lagi yang dari Solo, ada pertanyaan? Dari Batu Sangkar, silakan. Batu Sangkar. Atau yang dari Bukit Tinggi Agam. Ya, tafadhali. Baik, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah getaran sejak tadi malam dikasih tahu untuk ada pertemuan Ustadz, bertambah terasa harus diperbarui rasa syukur kami pagi ini Ustadz kepada Allah. Alhamdulillah. Bahkan yang dari Solo tadi itu udah mau buru-buru subuh ke markas Ustadz, padahal pertemuannya online gitu. Begitu mungkin kerinduan dari santri-santri Ustadz di Sumber. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz. Baik, insya Allah. Yang ingin ditanyakan, barangkali di setiap beratnya langkah yang itu belum ada apa-apanya ya Ustadz. Mungkin kami yang masih kecil-kecil ini yang belum banyak berbuat, beramal, minta trik dari Ustadz bagaimana sesibuk-sibuk apapun bersama dengan objek dakwah kita tetap bisa selalu untuk murojaah itu tidak kurang, tidak tinggal apalagi berkurang gitu Ustaz. Mungkin ada trik yang bisa kami bawa yang setiap hari rasanya ruh itu kikis gitu Ustaz, karena mungkin menambahnya tidak banyak gitu Ustaz. Mungkin mohon sekali trik dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang menciptakan diri kita Allah. Ya. Yang memberi fasilitas hidup kita Allah. Ya. Yang punya waktu Allah. Ya. Itulah yang dimaksud dengan inna lillah. Ya. Dan pada akhirnya mau model gimana saja, wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya. Mau yang kerjaannya ya berburu babi istilahnya, ya pokoknya tiada hari tambah berburu babi, kembali juga kepada Allah. Ya. Yang mau merintis dakwah Quran juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah.
Oleh karena itu, ya, harus yakin dengan pertolongan Allah. Ya. Ya. Harus yakin selalu minta tolong kepada Allah. Ya. Ya. Apa yang menjadi keinginan kita? Ya, ya Allah, saya belum merasa mudah menghafal Quran ini, minta tolong Allah. Ya. Murojaah, minta tolong kepada Allah. Ya. Rintangan-rintangan, minta tolong kepada Allah. Semua kembalikan kepada Allah. Ya. Sehingga ya, kita akan diuji, serius enggak kamu betul minta tolong? Ya, ya, ya. Ujinya akan menghadapi apa saja yang bisa jadi memang seakan-akan menjauhkan kita, ya. Halangan ini, halangan itu, halangan ini, tapi masih terus nggak mau menyerah, ya, maka di situ Anda akan dinilai laik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah Imam Syafi'i, ya, lan tumakkana qabla an tubtala, ya. Kamu nggak bakal eksis dalam hal apa saja, ya. Apakah eksis kelembagaan, eksis kepribadian, qabla an tubtala, sebelum Allah melihat kamu bisa bersabar nggak, ya. Dikasih tantangan ini sabar, tangan ini sabar, semua sabar, akhirnya Allah mencabut, ya. Ya sudah, nggak saya uji lagi, saya tolong aja, maunya apa, begini saya tolong, maunya begini saya tolong, maunya begini saya tolong. Itulah kata Imam Syafi'i, lan tumakkana qabla an tubtala. Ya. Jadi perbanyak doa, ya. Wabil khusus doa-doa yang diawali dengan tawassul, ya. Tawassul utamanya apa? Ya, karena semua pecinta Al-Quran, tawassulnya banyak baca Quran. Banyak baca Quran dalam rangka meminta tolong A, B, C, D, E, dan seterusnya. Perbanyak istighfar agar minta tolongnya lebih pede. Perbanyak sholawat, perbanyak tasbih agar minta tolongnya lebih pede. Itulah yang disebut dengan tawassul. Man arada bihillahu khairan ista'malahu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menyeting diri manusia itu. Ista'malahu. Ya. Ya. Kaifa isti'maluhu ya Rasulullah? Bagaimana settingannya? Yuwaffiqahu daiman fi kulli khair, kata Rasulullah. Orang ini akan selalu ditolong oleh Allah dalam berbagai macam kebaikan. Mau begini yang baik, disukseskan. Mau begini yang baik, disukseskan. Apa aja disukseskan. Yang penting bayar dulu kesabaran-kesabaran menghadapi tantangan-tantangan, rintangan-rintangan kehidupan ini. Ya. Ketika kita yakin bahwa yang saya lakukan semata-mata untuk menyebar hidayah Allah kepada umat ini. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Ini ada pertanyaan di chat yang dari Uti Ulfayeni. Bagaimana menguatkan rasa kesolidan di tengah pandemik ini, Ustadz? Secara kalau kita kumpul tatap muka, rasanya ruhnya lebih dapat ketimbang virtual. Dan bagaimana menguatkan rasa soliditas itu agar dari dalamnya tidak terkesan terkotak-kotak. Nah, ini juga yang kita alami di Bukit Tinggi. Ini masih santri-santri kita masih di rumah, belum kembali ke markas. Gitu, Ustadz. Ini menjadi permasalahan kita juga, Ustadz. Bagaimana untuk menguatkan santri-santri yang tidak bertatap muka dengan kita. Ini juga permasalahan di Bukit Tinggi, Ustadz. Ya memang harus ada keseragaman, ya, keseragaman dalam ketaatan, keseragaman dalam keimanan, ya, keseragaman dalam keilmuan, ya. Itulah semua yang insya Allah akan solid, ya. Dalam kondisi memang memiliki apa yang disebut dengan furuq fardiyah, ya, perbedaan kapasitas, ya, maka nggak ada lain kecuali bersabar, ya.
jika ada peluang walaupun lewat virtual, ya bisa pertemuan lewat virtual. Jika belum ada, ya nggak ada lain. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Ya. Insya Allah betapapun belum terasa solid, ya, tapi kita melaporkan kepada Allah agar ditolong bisa menuju solid insya Allah. Ya. Baik, insya Allah mungkin waktunya sudah habis untuk saya karena harus rapat pada acara berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam. Mohon sebelum kita tutup Ustadz, minta doanya. Ada yang nitip doa juga, tim Imelda yang ibunya sedang sakit, yang akan dioperasi karena ada kista di rahimnya Ustadz. Kita ditutup dengan doa dari Ustadz. Dimohonkan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi amataka Milda anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ودواء أسقامنا يا أرحم الراحمين. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz yang sudah memberikan taujih yang luar biasa kepada kami, dan kami bermohon kepada Ustadz untuk tetap dibimbing dalam menjalankan amanah ini. Amin insyaallah. Ya. Baik, saya mohon pamit, mohon diri ya. Ya Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Taib akhati asati semua, mungkin kita belum meninggalkan ruang Zoom ini karena masih ada kegiatan kita, yaitu sharing antar lembaga, tapi sebelumnya kita mohon kepada Umi atau Ustadz Idris untuk menyampaikan kata penghantar untuk menguatkan kesolidan Markas Quran Sumatera Barat. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mengucapkan kepada Ustazah Hayati yang telah meluangkan waktunya sebagai moderator dan kasih tes kita bisa bertemu di pagi hari ini. Semoga ini menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, Ustazah semuanya, alhamdulillah sebuah bagian pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka memberikan lembaga Quran, karena memang luar biasa Ustaz tadi memberikan kepada kita begitu pentingnya kita berjamaah, sehingga kekuatan ini jadi sebuah kekuatan yang mendapat perhatian dari Allah, dan Allah layak memberikan kepada kita kemenangan insya Allah. Yakin tanpa Al-Quran sebuah kemenangan yang kita idam-idamkan, kita cita-citakan itu mustahil kita kan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW
dalam jangka waktu yang sangat pendek sekali Rasulullah bisa menguasai seperti yang disebut Ustaz tadi, dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, Pak Ustazah, dari Padang, alhamdulillah ada, dari Solo, Batu Sangkar, bahkan Pak Kumbuh, ya, alhamdulillah ada. Insya Allah kita tapi karena secara pribadi kita harus terus cepat ekspansi ke seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini. Dan yang paling penting dari itu adalah kita yang sudah diberikan oleh Allah kemudahan, ya, sedikit pintu kemudahan untuk bisa sedikit demi sedikit menjalankan amanah dakwah Al-Quran ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menjalankan visi dan misi kita, yang paling pertama. Ya, nanti Ana berharap di Ustazah Hayati juga dan Ustazah yang lain berikan masukan. Nampaknya kita dengan kondisi sekarang sudah segera melakukan sebuah konsolidasi yang kapan kita rencanakan dan di mana. Ini segera, ya, karena 3 hal tadi ini sudah ada di depan mata kita sampai saat tadi. Begitu banyak lembaga Quran yang targetnya mereka punya biaya, punya dana, punya dukungan dan sokongan, dan cepat berkembang mereka. Tapi targetnya memang untuk mendapatkan finansial, ya kan, seperti itu. Nah, yang kedua, ada yang mendapatkan mereka yang sudah mungkin kalau diuji dengan bacaan kita masih kalah, lancar hafalannya apalagi, gitu kan, suaranya juga lengkeng, udah semua. Tapi targetnya sampai di situ. Yang ketiga, ada sesuatu yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah bagaimana peluang yang ketiga ini, dan insya Allah disinilah kita fokusnya untuk menyeragamkan ketiga potensi ini, dan kita tiga-tiganya mau juga, ya kan? Dunia dapat, prestasinya juga boleh, oke, tidak boleh. Dengan kita tidak bisa juga kita sepelekan, ya. Nah, tapi memang ujung-ujungnya bagaimana Al-Quran itu jangan sampai karena kita melalaikan yang lain, seolah-olah kita tidak dianggap, sehingga nanti mereka yang begini seharusnya Quran itu hanya sekedar untuk MTQ, ya, untuk enggak, kita hanya muncul di sana. Ya, alangkah indahnya tiga-tiganya kita dapat, bisa menguasai MTQ juga, mendapatkan dunianya juga, dan amal solehnya tingkat keimanan kita kepada Allah di atas segala-galanya. Sehingga jangan kita menjadi tertutup nur Quran itu karena kita tidak ambil tiga-tiganya. Maka itu yang pertama, perlu kita rancang bersama kapan kita bisa bertemu untuk menyatukan visi dan misi ini, sehingga kekuatan kita sama. Semua kendala-kendala tadi yang mulai dijelaskan, mulai curhat-curhat nih, ya kan, itu biasa di lapangan, ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ya. Insya Allah kita sering juga dulu curhat sama Ustadz. Ya, kalau Ustadz sampaikan, antum sabar aja. Ya, sabar aja, nanti suatu ketika Allah akan melihat, dan orang-orang beriman wakul ya Allah Allah, nanti akan dukungan itu nggak perlu dicari sebenarnya. Ya, nggak perlu dicari, nggak perlu sibuk-sibuk juga cari dukungan, cari apa. Tapi kita buktikan saja insya Allah dari dalam dan luar akan dapat dukungan. Itu yang pertama yang Anda lihat, bagaimana kita segera mengadakan pertemuan, dan ini menyatukan visi dan misi minimal ya halal bihalal lah setelah pandemi ini. Dan yang kedua, ikhlas fillah, Ustaz semua, ada beberapa Anda lihat mungkin Ustazah Hayati, Ustazah Reni, dan Fia, dan yang teman-teman di Solo dan macam, yang di beberapa kabupaten kota yang lain yang belum kita jangkau, ya. Dan mereka sebenarnya sudah bergerak, mereka sudah melakukan. Nah, cuman masalahnya yang mereka lakukan ini masih versi masing-masing, ya kan? Masih sesuai dengan apa yang ada di kepala mereka masing-masing. Dan kita ininya, kita memang seperti di jamaah kita ini, ya, kita harus berjalan bersama, visinya sama, ya seperti itu. Targetnya adalah bagaimana Quran ini benar-benar menjadi solusi dalam kehidupan masyarakat kita ini.
Mungkin itu dari Ana sekedar tumuhat ya, cita-cita, karena memang Ana melihat pertemuan pagi ini menjadi sebuah energi baru buat kita untuk dakwah bil Quran di Sumatera Barat ini. Terserah kita mau pakai nama apapun, tapi tujuannya satu, yaitu mengembalikan ranah Mina itu menang sesuai dengan filosofinya. Kitabullah menjadi rujukannya. Nah, ini diantaranya yang perlu kita samakan visi dan misi kita. Baik, itu saja mungkin dari Ana. Itu ikhwah para ustaz semua. Sekali lagi Ana doakan antum semua teruslah berbuat dan berbuat, semoga Allah bersama kita dalam menjalankan dakwah Al-Qur'an ini insyaallah. Dan semoga kemudahan-kemudahan dari Allah kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Seperti tauji Ustaz tadi, apalah artinya seekor burung ya dan seekor cicak ya, yang tidak mungkin apa namanya dihitung saja, nggak mungkin, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang tidak mungkin kalau kita terus berbuat dan ternyata itu akan bisa menjadikan sebuah kekuatan besar yang akan memberikan manfaat kepada umat dan lebih khusus untuk jamaah ini insyaallah. Silakan kepada ustaz-ustaz semua yang mau memberikan masukan juga dalam ini. Dari Ana cukup. Sekali lagi jazakumullah khairan jazak. Mendoakan semoga ustaz-ustaz semua untuk semua terus berbuat dan berbuat, jangan pernah mundur. Ibarat nasyidnya, kalau langkah sudah diayunkan pantang mundur ke belakang ya. Selagi matahari nasyidnya itu apa Ustaz hari ini? Hari ini Ya, matahari masih bersinar ya, masih terbit di barat ya, jangan pernah mundur ke belakang. Dakwah bil Quran insyaallah menjadi kekuatan kita untuk memberikan barokah untuk Sumatera Barat insyaallah. Qul qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustadz Idris Al-Mukarram. Selanjutnya sharing antar lembaga ya. Apakah ada yang ingin menyampaikan kendala-kendala atau mungkin sharing keberhasilan-keberhasilannya atau yang sudah apa yang dicapainya, dipersilahkan. Di sini ada perwakilan semuanya ya, dari Batu Sangkar, Reni, Opi dari Padang. Wafi udah izin tadi ya, dari Solo atau Mileni. Ada yang ingin menyampaikan? Teknis Ustazah Hayati, kita biar lebih ini jadwal tadi yang disarankan Ustaz Idris. Jadwal pertemuan kita ya. Ya, untuk agenda mengokohkan komunitas kita ya, komunitas lembaga Al-Quran Sesumbar, agar kita bisa sama-sama satu visi dan misi. Itu kita lebih ke teknis lagi Ustazah. Biar langsung action ya. Nanti kalau ini kita bikin lagi nih, mumpung lagi panas ya. Iya nih Mi. Kan barangkali kita komitmen ya Mi. Teknis kita bisa bertemu, itu kan ini yang sulit selama ini. Ya, ini pertemuan kita rencananya udah offline ya Mi ya? Udah ketemu tatap muka atau masih virtual? Kalau tidak memungkinkan bisa jadi virtual, tapi langkahnya udah jelas gitu. Kita memang membangun, mengokohkan komunitas lembaga Al-Quran di Sumatera Barat yang terorganisasi dengan Ustaz Abdul Aziz. Alimnya langsung ke beliau. Begitu ya Reni? Atau kita absen dulu ya Nihayati? Ya, kita absen dulu siapa aja yang hadir, nanti mungkin kita bisa sepakati ini jadwal pertemuan rutin kita sehingga emang bisa terevaluasi ya Mi ya, terevaluasi capaian-capaian kita, target-target kita. Ustaz Ridho mau bicara ya? Ustaz Ridho, kopi ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk seluruh ustaz-ustazah, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Ustaz Idris, Umi Ustazah Hayati, Umi Reni, dan ustazah yang lain, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin insyaallah.
pertama mohon doa dulu sepertinya, karena memang secara pribadi orang yang asabiqunal awalun dalam dunia rumah tahfiz baru sampai di tepian kolam ya istilahnya, baru mencoba mencelupkan kaki, belum tahu seberapa dalam kolamnya, seperti apa dalam kolamnya, seperti apa isi-isi kolamnya juga tidak tahu. Jadi memang secara pribadi memang banyak fluktuatif untuk di rumah Quran ini, rumah tahfiz. Banyak yang belum paham, mungkin ngaji pun masih banyak yang salah-salah ya. Kalau salah banyak ditegur sama Ustazah Opi gitu. Jadi mohon doanya untuk tetap istiqomah di jalan ini. Untuk kondisi di Padang, karena kita memang baru merintis dan baru jalan sekitar dari Januari, terputus kemarin karena memang pandemi corona gitu. Dan berbagai masukan kita mencoba untuk membuka program yang baru sekarang adalah program Mukim Akhwat. Kalau yang sudah jalan itu ada tahfiz Quran anak, sejauh ini sudah ada 24 orang santri khusus untuk anak-anak SD. Yang baru kita rintis ini adalah Mukim Akhwat. Kita sudah jalan sekitar 3 minggu untuk mencari santrinya yang akhwat untuk mukim, tapi sejauh ini memang sangat sulit seperti itu. Baru 2 dan itu pun belum fix ya, karena ada alasan ini mundur, tidak jadi, terus tiba-tiba nanti mau lagi seperti itu. Nah ini minta saran dan juga masukan dari ustadz-ustadz semua, bagaimana untuk merintis yang mukim akhwat ini, terutama untuk mencari santrinya. Itu saja untuk awal ini. Syukron. Sudah. MC. Oke, syukron Ustadz Ridho yang sudah menyampaikan apa permasalahannya. Mungkin lanjut kita bisa Umi yang menanggapi ini, katanya sabiqunal awalun berarti. Tahun baru ya. Sesi sharingnya kita nanti adakan khusus kali ya, Ustazah Hayati. Yang penting Opi belum nangis kan? Itu kayaknya sunatullah ya, sunatullahnya menangis-nangis dulu, baru kita akan semakin kuat. Nanti Ini udah tuh. Oke, bisa japri ini kayaknya ya Mi ya. Ini kayaknya perlu sabiqunal awalunnya khusus ini dari Opi dan Ustaz Ridho ke Umi dan Ustaz Idris. Oke ya, Opi ya sama Ustaz Ridho nanti bisa lebih banyak curhatnya ke Umi sama Ustaz Idris. Nah, sekarang kita fokus ke kesepakatan untuk membuat jadwal rutin pertemuan dan menyatukan visi kita ya Mi ya. Dari Umi. Iya, kita ini yang paling sulit nih, tadi kita semuanya ya aktivis ya, aktivis Qur'ani ya, aktivis banyak hal gitu. Jadi untuk bertemu nih kayaknya